Kita masih menahan kartu as Haruna. Keganjilan mulai merayap sejak rentetan peristiwa di lapas itu terungkap ke permukaan. Isolasi ketat, benturan fisik, lalu kekosongan selama 3 hari. Bagi mata awam, ini hanyalah prosedur standar. Namun, di mata Axel dan Tante Cassandra, rangkaian ini terasa terlalu presisi untuk dianggap sebagai kebetulan belaka. Beruntung, Axel tak membiarkan emosinya tersulut. Logikanya segera memetakan pola. Ia melihat rentetan ini bukan sebagai insiden acak, melainkan skenario utuh yang telah matang dirancang sejak mula. Sikap Tante Cassandra yang tenang justru mempertegas kesimpulan tersebut. Kerapian yang ekstrem adalah bukti adanya kesengajaan. Pada titik ini, tampak jelas bahwa Tante Cassandra telah mengendus aroma busuk permainan ini jauh lebih awal. Dialog di antara mereka bukan lagi soal mencari jawaban atau menebak-nebak, melainkan sudah sampai pada tahap kesepahaman tanpa kata. Keduanya sadar sepenuhnya bahwa ini bukanlah sebuah kecelakaan. Dikenal sebagai figur yang stabil, disiplin, dan jauh dari sifat impulsif, sosok Om Danuel mustahil melakukan tindakan fisik tanpa alasan. Bagi Axel dan Tante Cassandra, satu-satunya probabilitas adalah Om Danuel sengaja diprovokasi atau ditekan agar bereaksi. Tak ada ruang bagi mereka untuk mengasumsikan Danuel bersalah. Kepercayaan mereka terhadapnya telah melampaui segala bentuk keraguan. Dalam realita mereka, kesalahan seringkali bukanlah murni kelalaian, melainkan hasil dari rekayasa yang rapi. Dua kemungkinan, provokasi atau paksaan, memiliki satu akar masalah yang identik. Kontrol atas blok sel, akses terhadap narapidana lain, penguasaan ritme lapas, hingga manipulasi waktu. Semua ini mustahil dilakukan oleh sembarang orang. Ini bukan level pekerjaan sipir rendahan, apalagi sesama napi. Artinya, ada kekuatan struktural yang mampu mengintervensi sistem dari dalam. Begitu fakta mengenai kehadiran satu tahanan baru di sel Om Danuel terungkap, seluruh teka-teki itu seolah terkunci pada tempatnya. Senyum tipis yang tersungging di wajah Axel bukanlah tanda kelegaan, melainkan sebuah pengakuan. Itu adalah isyarat bahwa kepingan terakhir dari puzzle tersebut telah ditemukan. Insiden itu tidak pernah terjadi secara spontan, dan isolasi bukan demi perlindungan. Isolasi justru menjadi senjata yang paling mematikan. Ia berfungsi memutus komunikasi, melumpuhkan pergerakan, dan membangun ilusi kepatuhan terhadap aturan. Di permukaan, segalanya tampak sah, bersih, dan berdasar hukum. Namun di balik tirai itu, yang sedang disekap bukan hanya Om Danuel, melainkan momentum. Jeda 3 hari itu bersifat krusial. Bukti bisa lenyap dan posisi bisa bergeser. Ini bukan sekadar tentang satu nyawa yang dikurung, melainkan tentang kontrol waktu dalam sebuah orkestrasi besar. Perlahan namun pasti, Axel dan Tante Cassandra menyadari bahwa seseorang sedang menata ulang papan catur. Tak perlu menggerakkan banyak bidak. Cukup menggeser satu pion bernilai strategis, maka arah permainan akan berubah total. Om Danuel berada tepat di titik pusat itu. Ia tidak dihantam secara frontal, melainkan digeser secara senyap, tanpa kegaduhan, dan tanpa resistensi terbuka. Pertanyaan fundamentalnya bukan lagi tentang apa yang sedang terjadi, melainkan siapa yang meraup untung terbesar jika Om Danuel terputus dari dunia luar. Nama sang dalang tak perlu diucapkan secara lisan. Menyebutnya hanya akan mengundang bahaya. Lewat saling pengertian, Axel dan Tante Cassandra paham bahwa musuh mereka nyata, berada sangat dekat, dan memiliki otoritas yang luar biasa. Dari sinilah, setiap langkah Tante Cassandra menjadi sebuah tanda tanya besar bagi lawan. Ia bukanlah tipikal orang yang bertindak gegabah. Berbagai opsi strategis telah terbentang di hadapannya untuk menelusuri identitas napi baru tersebut. Jalur administratif yang terlihat resmi mungkin akan ia gunakan bukan untuk penyelamatan instan, melainkan guna memetakan siapa saja pemain di balik layar. Di sisi lain, karena isolasi menutup jalur komunikasi langsung, bukan tak mungkin Tante Cassandra akan mencari celah-celah gelap yang luput dari catatan prosedur resmi. Atau sebaliknya, ia bisa memilih untuk tampil sangat tenang. Ketenangan tersebut bisa menjadi kamuflase yang sempurna untuk membuat lawan kehilangan kewaspadaan. Ada pula opsi yang lebih berisiko, membiarkan sebagian rencana lawan berjalan sesuai skenario.
2 hari penantian bisa dimodifikasi menjadi umpan. Siapa yang akan bergerak terlalu dini? Siapa yang mulai panik? Semuanya akan terdeteksi jika dibiarkan sedikit lebih lama. Tak menutup kemungkinan pula jika Tante Cassandra akhirnya menyeret Om Ares ke dalam pusaran ini. Jika itu terjadi, level permainan akan meningkat drastis. Om Ares dikenal sebagai pria yang irit bicara, namun serangannya selalu tertuju pada data dan bukti konkret. Riwayat penahanan, log pemindahan sel, hingga jejak administratif bisa menjadi kunci pembuka permainan yang berbalik arah. Di balik semua ketenangan yang mencekam itu, satu hal telah terkonfirmasi. Om Danuel sedang dijadikan alat. Sistem lapas telah disalahgunakan sebagai perisai, dan di belakang layar terdapat pemain besar yang menguasai sistem dengan sangat lihai. Kini, pertanyaannya hanya tersisa satu. Siapa yang akan lebih dahulu kehabisan langkah di papan catur ini?